Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi kelompok 1, yaitu tentang pengenalan simbol, sila, dan nilai-nilai Pancasila di lingkungan terdekat atau keluarga. Yang pertama yaitu arti kata Pancasila yang berasal dari kata panca, yaitu 5, dan sila dasar atau asas. Nah, Pancasila ini dipaparkan sebagai dasar negara Indonesia yang berisi 5 pedoman penting dalam berbangsa dan bernegara, serta menjadi paduan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu tentang sila dan simbol Pancasila, yaitu bintang. Yang pertama itu bintang, itu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua itu ada rantai, nah kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga pohon beringin, persatuan Indonesia. Yang keempat kepala banteng, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Yang kelima itu ada padi dan kapas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dan yang ketiga penjelasan tentang penerapan nilai-nilai Pancasila di keluarga. Contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan keluarga yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yaitu melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing dan saling menghormati. Sila kedua itu kemanusiaan, menyayangi, menghargai, dan membantu anggota keluarga. Yang ketiga itu persatuan, menjaga kebersamaan dan kerukunan dalam keluarga. Yang keempat itu kerakyatan, bermusyawarah untuk mengambil keputusan bersama. Yang kelima keadilan sosial, membagikan tugas secara adil dan menciptakan kesejahteraan keluarga. Yang terakhir yaitu kesimpulan, menegaskan bahwa Pancasila adalah dasar negara dan pedoman hidup bangsa. Simbol-simbolnya mengandung nilai-nilai leluhur yang perlu diterapkan sejak dini, terutama dalam keluarga, agar terbentuk karakteristik demokratis, toleransi, atau persatuan. Selanjutnya saya akan menjelaskan makalah dari kelompok 2 dengan judul Makna Setiap Sila dalam Kehidupan Sehari-hari di Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat. Yang pertama yaitu menjelaskan bahwa Pancasila adalah dasar negara dan pedoman hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilainya tidak hanya untuk dihafalkan, tetapi juga harus diamalkan. Keluarga, sekolah, dan masyarakat menjadi tempat utama untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata. Yang kedua, tentang sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Makna sila pertama adalah dasar religius, menghormati perbedaan agama dan mengunjung tinggi kebebasan beribadah. Contoh penerapannya yaitu membiasakan beribadah dan berdoa bersama, mengikuti pembelajaran agama, berdoa sebelum belajar, menjaga toleransi antarumat beragama. Selanjutnya yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Maknanya ini adalah menghargai martabat manusia, mengunjung keadilan dan menghormati hak asasi. Contoh penerapannya itu yaitu orang tua berlaku adil dan sopan santun, menolak diskriminasi dan bullying, menunjukkan kepedulian dan solidaritas sosial. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Maknanya adalah menjaga persatuan dalam keberagamaan. Contohnya itu menjaga keharmonisan dan saling komunikasi, melaksanakan upacara bendera dan kerja kelompok, serta gotong royong dan menjalani solidaritas antar warga. Adapun yaitu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maknanya adalah mengunjung nilai demokrasi yang musyawarah mufakat. Contoh penerapannya itu anak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, yaitu pemilihan OSIS atau diskusi kelas, mengikuti rapat warga atau pemilihan dengan kebijakan yang terakhir. Nah, itu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maknanya adalah mewujudkan peran keadilan yang berdasarkan kriminal. Contohnya penerapan memberikan kasih sayang dan perhatian seimbang, memberikan kesempatan belajar dalam semua siswa, mendukung pemberatan pembangunan dan layanan publik. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai kesatuan utuh dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi. Nah, yang pertama itu ada sejarah lahirnya Pancasila. Sebelum kita bahas lebih jauh, kita perlu tahu dulu bagaimana Pancasila lahir. Nah, Pancasila muncul dari hasil pemikiran para pendiri bangsa yang ingin mencari dasar negara yang bisa diterima semua golongan. Mereka berjuang agar Indonesia punya landasan kuat untuk berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Yang kedua yaitu tokoh-tokoh perumusan Pancasila. Nah, di sini ada 3 tokoh penting yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, dan Muhammad Yamin. Mereka semua punya pandangan masing-masing, tapi tujuannya sama, membangun dasar negara Indonesia yang adil dan bersatu. Yaitu 3 itu sifat dan karakter para perumusan Pancasila. Kalau kita lihat, Soekarno dan Hatta dikenal kerinisiatif dan mampu menyatukan banyak perbedaan. Yamin punya wawasan luas sebagai sejarawan dan Supomo sangat ahli dalam teori kenegaraan. Dari mereka lahirlah gagasan-gagasan besar yang kemudian disatukan menjadi 5 sila Pancasila. Itu kita kenal sekarang. Yang keempat yaitu makna Pancasila sebagai kesatuan utuh. Nah, sebagian ini penting Pancasila itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Semua silanya saling berkaitan maknanya. Kita harus cinta tanah air, menghargai perbedaan, menjaga persatuan dan bersikap adil serta toleran. Kalau semua nilai itu kita jalankan bersama-sama, Indonesia akan tetap kuat meski berbeda-beda suku, agama, dan budaya. Yang kelima itu yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup. Anak-anak, kalau kita bilang Pancasila sebagai pandangan hidup, artinya nilai-nilai Pancasila jadi pedoman dalam beberapa pertindakan setiap hari. Contohnya itu bersikap jujur, menghormati orang tua, dan saling membantu. Semua dibentuk nyata hidup berdasarkan Pancasila. Sebagai ideologi Pancasila menjadi dasar dan arah bagi seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap kebijakan dan peraturan harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila supaya tetap sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Dari semua pembahasan tadi, kita bisa simpulkan bahwa Pancasila adalah fondasi utama bangsa Indonesia. Ia menyatukan perbedaan menjadi pedoman hidup serta menjaga agar bangsa ini tetap adil dan sejahtera. Pancasila juga bersifat terbuka, artinya bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai dasarnya. Terima kasih. Baiklah, yang pertama itu ada aturan hak dan kewajiban di lingkungan keluarga. Nah, gambaran ini membahas bahwa dalam keluarga ada aturan, ada hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap anggota supaya kehidupan berjalan rukun dan tertib.
Kedua itu ada aturan di lingkungan keluarga dan penerapannya. Aturan dalam keluarga biasanya berhubungan dengan yang pertama itu ada tata tertib, tanggung jawab, saling menghormati, terus saling menghargai. Nah, aturan ini diterapkan dalam kegiatan sehari-hari seperti menjaga kebersihan, berkata sopan, dan menjalankan tugas masing-masing. Terus yang ketiga ada tujuan dibuatnya aturan keluarga. Aturan dibuat untuk membentuk keteruturan dan kedisiplinan, membantu anggota keluarga saling menghargai, memahami batas masing-masing, membentuk karakter dan nilai moral setiap anggota keluarga. Tujuannya sederhana, yaitu supaya keluarga hidup harmonis dan tidak saling merugikan. Yang keempat itu ada yang namanya hak yang dimiliki setiap anggota keluarga. Semua anggota keluarga punya hak yang sama, yaitu hak untuk dihormati, hak mendapatkan kasih sayang, hak untuk didengarkan, dan hak memperoleh perlindungan. Hak ini membuat semua orang merasa aman dan dihargai. Nah, yang kelima ini ada kewajiban anggota keluarga. Jadi kewajiban itu dibutuhkan supaya ada keseimbangan. Kewajiban itu bukan hanya tugas, tetapi bentuk kontribusi nyata agar keluarga tetap harmonis. Nah, contohnya itu menghormati dan menaati aturan keluarga, membantu pekerjaan rumah, dan menjaga komunikasi dan saling menghargai. Nah, yang keenam itu saya bisa dapat simpulkan, jadi aturan itu hak dan kewajiban adalah fondasi keluarga yang harmonis. Semua anggota perlu memahami peran masing-masing. Hak memberi rasa aman dan dihargai, sedangkan kewajiban menciptakan ketertiban dan kebersamaan. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya penjelasan dari makalah kelompok 5 dengan judul Aturan Hak Kewajiban di Sekolah dan Lingkungan Tempat Tinggal. Pengertian umum dari aturan itu yaitu pedoman yang mengatur perilaku agar tetap tertib dan adil. Yang pengertian dari hak, segala sesuatu yang pantas diterima setiap orang. Terus ada juga yang namanya kewajiban, sesuatu yang harus dilaksanakan dengan tanggung jawab. Ketiganya saling berhubungan dengan menjaga keseimbangan sosial. Contoh penerapannya itu adalah datang tepat waktu, berpakaian rapi, menjaga kebersihan, sopan terhadap guru dan teman, belajar dengan nyaman. Contoh hak itu menggunakan fasilitas sekolah, mendapatkan bimbingan dan penilaian adil. Ada juga yang namanya contoh kewajiban, belajar sungguh-sungguh, menaati tata tertib, menjaga nama baik sekolah. Contoh penerapan di lingkungan itu sekitar menjaga kebersihan dan keamanan, tidak membuat keributan, ikut kerja bakti. Contoh hak itu merasa aman, menikmati fasilitas umum, ikut dalam kegiatan masyarakat. Yang contoh kewajiban itu menghormati tetangga untuk membayar iuran, menjaga nama baik lingkungan. Pentingnya menjaga lingkungan. Baiklah, selanjutnya penjelasan dari makalah terakhir, yaitu makalah dari kelompok 6 dengan judul Konsep Norma beserta Hak dan Kewajiban sebagai Warga Negara, Pembelajaran Musyawarah untuk membuat aturan bersama di keluarga atau sekolah. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis norma, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum dan norma adat. Hak dan kewajiban sebagai warga negara yaitu pengertian hak dan kewajiban, dasar konstitusi hak dan kewajiban, contoh hak warga negara, dan contoh kewajiban warga negara. Terus ada juga yang namanya musyawarah dalam membuat aturan bersama di keluarga dan sekolah. Ada yang namanya musyawarah dalam kehidupan keluarga, musyawarah di lingkungan sekolah, dan nilai-nilai dan manfaat musyawarah dalam kehidupan sehari-hari. Terus pentingnya norma dan musyawarah dalam kehidupan warga negara. Salah satunya yaitu pengertian norma dan musyawarah, hubungan antara norma dan musyawarah dalam kehidupan sosial, nilai musyawarah dalam sila keempat Pancasila, pentingnya norma dan musyawarah lingkungan keluarga, penerapan norma dan musyawarah di sekolah, peran musyawarah dalam kehidupan masyarakat, peran pendidikan norma dan musyawarah dalam pembentukan karakter warga negara. Yang terakhir yaitu pentingnya pemahaman nilai norma yang musyawarah sejak dini.